Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni Hussein dengan NPM 07351124 dari kelas 4 IF 3. Di sini saya akan melakukan enskripsi data menggunakan perhitungan algoritma AES. Di sini yang pertama terdapat plain text, CPRK, dan XOR result. Untuk memasuki ketiga tabel ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma AES. Algoritma AES adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengenskripsikan dan mendeskripsikan data menggunakan tabel yang sama. AES merupakan penerus dari algoritma DES yang dianggap lebih aman serta efisien. AES bekerja berdasarkan prinsip substitusi permutasi dan menggunakan struktur blok data berukuran 128 bit. Kemudian terdiri ada 3 varian. 3 variannya itu AES 128 bit kunci 10 ronde, AES 192 bit kunci 12 ronde, dan AES 256 bit kunci dengan 14 ronde. Kemudian kita langsung saja. Di sini yang pertama ada tabel plain text. Untuk tabel plain text di sini didapatkan dari nama saya, yaitu Nurul Husni Hussein. Di sini kita membutuhkan nama dengan kata kunci sebanyak 16 bit. Karena di sini nama saya cuma 15 bit, jadi saya tambahkan 1 huruf untuk menjadikannya 16 bit. Di sini huruf pertama yaitu huruf N, kita ubah ke desimal menjadi 4E. Kemudian huruf kedua U, kita ubah ke desimal menjadi 55. Huruf R kita ubah menjadi desimal yaitu 52. Huruf U kita ubah menjadi desimal yaitu 55. Huruf L kita ubah ke desimal menjadi 4C. Kemudian huruf H kita ubah ke desimal menjadi 48. Proses ini dilakukan secara berulang sampai huruf terakhir yaitu huruf N dengan nilai desimalnya itu 4E. Selanjutnya di sini tabel CPRK. Tabel CPRK di sini kita dapatkan dari kata kunci yaitu informatika Unha, yang dimana kata kuncinya terdapat 16 bit. Di sini untuk CPRK-nya 49 ini adalah biner dari huruf I. 4T ini adalah biner dari huruf N. Kemudian 46 ini adalah biner dari huruf F. Dan 4F ini adalah biner dari huruf 0. Kemudian 52 adalah biner dari huruf R. Kemudian itu prosesnya sampai selesai, yaitu pada huruf A dengan binernya 41. Kemudian di sini tabel XOR result. Tabel XOR result di sini kita dapatkan dari hasil XOR-kan plain text dengan CPRK yang tadi sudah kita cari sebelumnya, yaitu plain text 4E kita XOR-kan dengan CPRK 49, maka didapatkan 707 XOR. Kemudian plain text 55 kita XOR-kan dengan CPRK 4E didapatkan 1B. Kemudian plain text 52 di XOR-kan dengan CPRK 46 didapatkan 14. Kemudian plain text 55 CPRK-nya kita XOR-kan dengan 4F, maka XOR yang dihasilkan adalah 1A. Plain text 4C kita XOR-kan dengan CPRK 52, maka hasil XOR-nya yaitu 1E. Proses ini dilakukan sampai selesai hingga mendapatkan plain text terakhir yaitu A4 dengan
CPRK 41 dihasilkan 0F. Selanjutnya di sini ada pembangkitan kunci. Untuk kita membuat pembangkitan kunci ini, kita membutuhkan 3 tabel, yaitu yang pertama di sini tabel round, tabel XC, dan tabel Xbox. Untuk pembangkit kunci, kita membuat sampai 10 round, yaitu dimulai dari round 0 sampai round 10. Kemudian di sini terdapat W4, W3, W2, dan W1. Untuk nilai round 1 di sini kita ambil dari W1 yang di sini. Kita turunkan ke bawah. Kemudian kita read word. Read word di sini itu menukar. Jadi A4 ini kita pindahkan ke bawah, jadi sisanya yang 3 ini akan dia naik ke atas. Kemudian kita substitusikan, subteskan. Subteskan di sini itu didapatkan dari tabel ini, tabel Xbox ini. Jadi di sini karena dia 4B, jadi kita cari di sini 4B. Jadi 4, kemudian kita cari barisnya B. Jadi di sini dapatkan B3. Lalu kita isikan sampai terakhir, yaitu dapatkan 2F. Selanjutnya kita XOR-kan dengan kolom ini. Kolom ini kita dapatkan dari W4 yang berada di round 1. Kemudian kita XOR-kan. Nah, di sini untuk nilai ini kita dapatkan dari tabel round yang ini. Nih. Jadi 01, 00, 00, dan 00. Jadi dapatkannya ini. Kemudian hasilnya menjadi ini. Untuk hasilnya kita taruh pada round 1, yaitu di sini. Kemudian kita XOR-kan dengan kolom ini yang kita ambil dari W3 ini. 52, D4D, 41, dan 54 yang terdapat pada row 0. Hasilnya menjadi A9518434. Ini kita hasil XOR dari FB 52 1C 4D 5C 41 60 54. Untuk hasil yang ini akan kita taruh di round 1. Selanjutnya di sini XOR, kita XOR-kan dengan 49, 4B, 41, 55 yang kita ambil dari W2 ini pada row 0. Kemudian hasilnya kita dapatkan E0, 1A, C5, E61. Lalu untuk hasilnya kita pindahkan ke sini ke round 1. Kemudian kita XOR-kan dengan W1 ini. Jadi hasilnya ini 4E, 4B, 48, 41. Kemudian didapatkan hasilnya itu AE 51, 8D, 20. Kemudian kita pindahkan ke round 1. Jadi ini adalah hasil yang didapatkan oleh round 1. Hasil ini dilakukan secara terus sampai selesai, di mana selesainya di round 10. Selanjutnya proses enkripsi. Di sini yang pertama adalah subtest. Subtest yang ini, tabel ini kita dapatkan dari hasil XOR result yang tadi sudah kita kerjakan yang ini, yaitu dari hasil plaintext dan CPRK. Kemudian kita gabungkan dia dengan tabel
Xbox yang tadi, yang ini. Kemudian di sini kita lihat kosong 7, kita lihat yaitu kosong ini kolomnya terdapat di sini. 7 terdapat di baris ke sini. Jadi hasilnya kita dapatkan C5. Nah, C5 ini kita buat lagi satu tabel yang akan dihasilkan dari hasil XOR-nya dengan hasil tabel Xbox. Jadi didapatkannya hasil ini. Kemudian 1B, kolom 1, 1. Kemudian B, baris. Jadi didapatkannya adalah AF. Jadi kita taruh di sini. Kemudian di sini adalah 14, 1, 4. Didapatkan FA, jadi kita taruh di sini. Selanjutnya 1A, 1, kemudian A, jadi didapatkannya A2, kita taruh lagi di sini. Proses itu dilakukan sampai selesai, yaitu sampai di 0F. Jadi ini adalah hasil dari XOR-nya yang tadi kita buat dengan tabel Xbox. Selanjutnya, kedua yaitu shift row. Shift row di sini, tabel yang ini didapatkan dari hasil yang sebelumnya yang sudah kita buat pada subtest. Kemudian kita lakukan proses langkah. Di sini terdapat 4 baris. Baris pertama tidak baris tetap, jadi tidak berubah tempat. Untuk baris kedua sebanyak 3 putaran, baris ke-4 2 putaran, dan baris ke-3 2 putaran, dan baris ke-1 1 putaran. Jadi baris pertama di atas dia nilainya tetap. Untuk baris kedua dia akan berputar sebanyak 3 kali, jadi 1, 2, 3. Jadi untuk nilai AF-nya di sini akan berakhir di sini. Jadi dia akan 1, 2, 3. Jadi dia akan di sini, berada di sini. Kemudian untuk nilai FA di sini karena dia cuma melompat sebanyak 2 kali, 1, 2, jadi dia di kolom sini. Kemudian untuk A2 karena dia cuma melompat 1 kali, jadi dia terdapat di sini. Kemudian untuk sisa nilainya dia akan mengikuti hasil nilai yang sudah berpindah. Jadi AF dia di sini, jadi untuk AB-nya yang tadi di sini dia berpindah ke sebelah sini. Selanjutnya mix kolom. Mix kolom ini untuk yang 01, 03, 01 lagi, 01, 01, 02, 03 ini sudah memang terdapat pada rumus algoritma AES. Kemudian untuk tabel ini kita dapatkan dari hasil yang sudah kita mix dengan shift row-nya. Di sini saya sudah memberi tanda supaya lebih mudah. Jadi ini kita hitungkan perhitungan yang hijau, kemudian yang pink lakukan perhitungan yang pink sampai seterusnya. Kemudian di sini kita XOR-kan dia. Mohon maaf, di sini kita yang tabel ini kita dapatkan dari sini. Tabel ini kita dapatkan dari hasil kita hitung. Jadi C5 ini binarnya 40, 72 binarnya 76, C5 binarnya 40. Kemudian
C5-nya ini binernya 6B, binernya B6. Kemudian kita buat masing-masing dari barisnya. Dari sini, 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 ke sini. Yang pertama di sini ada C5, B6, 6B, 01, 76. Lalu kita hitungkan dengan mix kolom. Jadi 02 dikalikan dengan C5 XOR, 03 dikalikan dengan B6B XOR, 01 dikalikan dengan 01 XOR, dan 01 dikalikan dengan 76 XOR. Maka hasilnya akan terdapat 8A, BD, 01, dan 75 XOR. Hasilnya akan didapatkan 40. 40 ini kita buat lagi tabel di sini. Jadi untuk tabel ini adalah hasil dari setiap penjumlahan yang kita lakukan di tabel mix kolom. Selanjutnya di sini ada 72, 77, 6F, A2. Di sini karena rumusnya ya, jadi 02 dikalikan 72 XOR, 03 dikalikan 77 XOR, 01 dikalikan dengan 6F XOR, 01 dikalikan dengan A2. Kemudian hasilnya E4, 9, 6F, A2 XOR. Jika dijumlahkan menjadi 76. Hasilnya kita taruhkan di sini. Langkah itu kita lakukan sampai tabel ini selesai dan menghasilkan tabel ini. Selanjutnya adalah ADD round K. Di sini untuk tabel ini kita dapatkan dari hasil perhitungan yang sebelumnya di mix kolom. Kemudian kita XOR-kan dengan round 1 yang tadi pertama kita sudah buat. Jadi 40 ini kita XOR-kan dengan FB, dihasilkan BB. 62 kita XOR-kan dengan 1C, dihasilkan 73 XOR. 32 kita XOR-kan dengan C5, maka hasilnya F7. Kemudian C9 kita XOR-kan dengan 60, dihasilkan A9. Proses itu dilakukan sampai nilai terakhir, yaitu AE. AE dengan round 1 kita XOR-kan yaitu 20, maka hasilnya OE, 0E. Kemudian kita alihkan ke round 2. Di algoritma AES ini kita gunakan subtest, shift row, mix kolom, dan add round K. Kemudian pada round kedua ini kita turunkan nilai yang tadi kita telah dapatkan dari hasil mix kolom dengan round 1. Kita turunkan ke sini. Kemudian kita hitungkan, kita ubah nilainya menjadi desimal, jadi nilai yang didapatkan ini, yaitu EA, 9N, E0, AD, 8F, 93, 2C, DE, 68, A7, 2B, 2B, D3, 53, E6, AB. Kemudian hasil dari subtest yang ini kita turunkan ke bawah. Setelah hasil dari subtest sudah kita dapatkan, kita lakukan shift row. Shift row di sini yaitu yang kita dapatkan ini, tabel ini, yaitu EA 93, 2B, AB, 8F, A7, E6, AD, 68 sampai seterusnya. Kemudian untuk tabel untuk kolom shift row kita pindahkan ke bawah di sini. Nah, kemudian kita kalikan dengan rumus yang tadi kita gunakan di mix kolom.
Jadi sini EA kalikan dengan 2, maka dihasilkan E1. 93 kita kalikan dengan 01 didapatkan 01. 2B kita kalikan dengan 01 dihasilkan C9 sampai terakhir yaitu 8A. Kemudian untuk hasil mix column-nya ini kita pindahkan ke bawah yaitu add round K. Nah, di add round K ini kita XOR-kan lagi dengan round 2 karena di sini kita mau cari nilai dari round 2. Yaitu E1 kita XOR-kan dengan 28 dihasilkan C9. 01 kita XOR-kan dengan 41 dihasilkan 40. C9 kita XOR-kan dengan 72 dihasilkan BB. Dan D0 kita XOR-kan dengan 84 didapatkan 44. Proses ini sampai selesai yaitu pada nilai 7B dengan XOR. Kita meng-XOR-kan 8A dengan F1. Kemudian hasil dari round 2 ini kita pakai di round ketiga untuk mencari nilai round 3. Jadi kita ubah lagi ke desimal, maka hasil dari round 2 tadi akan didapatkan DD 27, DA 48, 4B 09, B1 FD 8C, EA D9 AC dan F6 1B 60, FF dan 21. Kemudian untuk hasil subtestnya kita turunkan di sini. Kemudian kita cari nilai dari shift row. Nilai dari shift row yang kita dapatkan yaitu DD B1 AC 21 09 D9 FF 4B EA 81 DA 8C 1B 27 FD F6. Lalu kita pindahkan lagi di mix column. Nah, mix column ini kita kalikan lagi seperti yang sebelumnya di round 2. Jadi hasil mix column yang kita dapatkan adalah ini. Proses ini berakhir sampai kita dapatkan nilai dari round 3. Nah, nilai dari round 3 ini kita dapatkan hasil dari mix column dengan round 3. Kita XOR-kan. Jadi E4 kita XOR-kan dengan 15, maka hasilnya F1. E6A kita XOR-kan dengan FF, maka hasilnya 85. 4C kita XOR-kan dengan D3, maka hasilnya 4F. 23 XOR-kan dengan 00, maka hasilnya 23. D6 kita XOR-kan dengan 94, maka hasilnya 42. Kemudian proses itu dilakukan sampai pada round ke-10. Nah, di sini untuk round 10-nya saya sudah dapatkan yaitu dengan nilainya 24 BD AE 05 3F 3A 90 21 C1 28 84 A4 56 6E 06 dan 1C. Pada hasil nilai yang kita peroleh di round ke-6 ini, kita buat dia menjadi hasil akhir proses dari enkripsi yang akan kita buat. Ini yang telah kita buat, maaf. Di sini ada 3 tabel, 3 kolom yaitu heksadesimal, desimal, dengan ASCII. Heksadesimal di sini adalah hasil dari yang tadi kita sudah peroleh di round 10. Jadi heksadesimal dari 24 adalah 36. Kemudian heksadesimal BD adalah 189, heksadesimal AE adalah 174, heksadesimal 05 adalah desimal 5, heksadesimal 3F adalah desimal 63, heksadesimal 3A yaitu desimalnya 58, heksadesimal 90 desimalnya 144, sampai kita dapatkan akhirnya itu heksadesimal 1C dengan desimalnya 28.
Kemudian ASCII di sini itu adalah hasil dari heksadesimal dengan desimal, maka kita dapatkan simbolnya seperti ini, seperti yang sudah kita buat di tabel ini. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang enskripsi data menggunakan algoritma AES. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.